wabarakatuh teman-teman semuanya yang Waalaikumsalam insya Allah warahmatullahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. wabarakatuh. Saya Amin. Habib Hussein bin Murtado Al-Muhdor, asal dari Bondowoso, Jawa Timur. Mungkin agak asing bagi kalian, cuman kalau misalkan ada yang tahu tentang keluarga saya, salah satunya yaitu Habib Ja'far Al-Hadar. Mungkin ada yang tahu. Gus, saya mau bahas sama sampean, Gus. Sampean pernah umroh, Gus? Belum, Bib. Insya Allah. Kalau saya tuh sebenarnya pengen ngomong gini, Gus. Cuman ini di forum rame nggak enak gimana, Gus? Nanti tak DM, Bib. Nggak, ini serius, Gus. Masalahnya eh, saya kan punya apa? Saudara saya kan punya PT Umroh Haji gitu. Nah, cuman ya ini kita mau mencari figur-figur yang enak gitu. Monggo, Bib. Saya sami'na wa ata'na aja sama jenengan, Bib. Saya itu kalau sama Habaib, insya Allah hormatnya luar biasa. Jadi apa yang jenengan sampaikan, insya Allah saya laksanakan, Bib. Iya, jadi apa ya, kayak contohnya misalkan sampean kan contoh punya beberapa jamaah yang ikut sama sampean. Contoh ada satu bis gitu khusus jamaahnya Gus Samsudin. Contohnya misalkan. Jadi sampean itu cukup nyari 8 orang. Nah, sampean nggak usah bayar sudah umrohnya gitu. Siap, Bib. Pokoknya kalau untuk yang di jalan Allah, saya siap, Bib. Yang penting nggak merugikan orang aja. Jadi enak. Jadi sampean itu anggapannya nggak usah bayar. Sampean cukup menyerukan ke syiar lah ke jamaahnya. Sampean gratis sudah nggak usah bayar gitu. Saya siap. Dan enak Berarti gitu. intinya Jadi saya ngajak orang berumroh, terus nanti saya di situ itu bisa sekalian ikut gitu ya, Bib ya. iya, sampean sama istrinya gitu maksud saya. Istri saya dua loh, Bib. Wuh, sudah dua ternyata. Saya tak kira satu. Dua, Bib. Asli dua, Dua-duanya serius boleh dua. ikut, Bib. Saya punya najar kalau umrah atau haji, istri dua-dua saya harus ikut, Bib. Saya nggak mau kalau Loh, cuma iya salah bisa. satu. Bisa, asal Ya. anu jamaahnya semakin semakin yang ikut banyak ya semakin gratis semua gitu. Tiga-tiganya gratis gitu. Insya Allah saya bisa, Bib. Insya Allah. Ada yang bilang Bisa. gini, Bib. Ada yang bilang gini, sales wak wow gitu, Bib. Apa itu? Sales katanya, Bib. Oh, sales. Apa dibilang sales, orang saya ini menawarkan hal yang baik. Siap, siap. Yang penting menawarkan yang baik ya, Bib ya. Kalau kayak sampean menawarkan madu, promosi madu, emang salah kah? Kan tidak. Siap, Bib. Kecuali kalau kayak tadi dua orang tadi menawarkan kemarahan. Iya, kalau emang dia memang berani-berani beneran, bukan orang yang kalau orang yang memang berani memang jangan pamer di sosial media, langsung datang ke pondok, selesaikan di pondok. Kalau di media sosial akan tanpa kemarahan, tanpa netizen tuh akan, "Boh, ini di TikTok, di YouTube kok bisa marah-marah?" Kan nggak enak kan gitu, Guys ya. Iya. Beliau itu sebenarnya sudah datang, Bib. Cuman dia nggak masuk ke dalam. Cuman teriak-teriak di gerbang gitu, di gerbang pondok. Dan ketika Mm-mm. saya kan sedang ada jamaah, Bib, sama Mm-mm. sama majelis saya. Waktu itu sekitar ya ada 110-an orang lah gitu. Saya kan nggak bisa langsung nemuin, Bib. Saya kan ya sedang sholawatan. Terus setelah selesai baru saya temui lah. Ketika saya temui banyak para jamaah itu yang ikut keluar. Nah, dia lari, Bib. Dikira mau ngeroyok, padahal ya karena beliau teriak-teriak di luar itulah akhirnya banyak yang ikut keluar gitu. Dianya lari Mm-mm. katanya saya mau ngeroyok. Lecet-lecet dia lari-lari itu, Bib. Bisa, saya bisa pahami konteks tersebut, bisa saya tangkap sudah konteksnya itu bagaimana. Jadi begini, eh yang pertama emang caranya kurang benar. Jangankan sama Gus Samsudin ya, kita kalau kalau bertamu ke pondok saya atau ke pondoknya kiai lain atau ke Habib lain, kita harusnya kan bertamu. Kalau emang masa iya kiainya suruh keluar, iya kita yang nemenin beliau. Kalau bahasanya Jawanya tuh kita yang sowan sama beliau, cium tangan sama beliaunya.
ngomong baik-baik, apa bertemu dengan baik, duduk dengan yang rapi, yang sopan. Masa iya, kiai kiai kamu keluar bertemu dengan saya? Masa kan kan nggak baik begitu kan? Iya, Bib. Kalau saya sih nggak pengen cium tangan itu nggak, Bib. Cuman saya kan memang punya kewajiban untuk pemilik rumah, saya punya kewajiban untuk menghormati tamu, memuliakan tamu. Tapi kalau tamu itu sendiri nggak pengen dimuliakan, dia dia itu nggak mau masuk, tapi nyuruh saya untuk keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu teriak-teriak di luar, bahkan Hmm, apa namanya ribut sama sama santri saya gitu. Terus akhirnya saya keluar kan, karena saya nggak mau terjadi keributan. Saya keluar karena ketika di luar itu dianya sudah nggak mau diajak masuk, katanya takut dikeroyok. Loh, kalau takut dikeroyok, kenapa kamu teriak-teriak? Kenapa nggak salam, duduk, ngobrol yang enak, saya buatkan kopi kan gitu. iya iya benar-benar. Saya nggak tahu deh, maksudnya kayaknya sih, ini kan udah kejadian yang ketiga kali Bib di tempat saya. Jadi banyak orang yang mengatakan pengen pembuktian, pengen tabayun, pengen silaturahmi. Tapi nyatanya ketika mereka datang itu nggak ada satupun yang masuk ke dalam. Cuman ada di gerbang, lalu menyuruh saya untuk keluar, dan di depan gerbang itu ngecek-ngecek gitu. Ya akhirnya terjadi keributan lah. Hmm, Coba kalau mereka itu masuk, silaturahmi, duduk di dalam, ngomong di dalam kan enak, kan gitu. hmm, iya saya bisa bisa paham itu konteksnya bagaimana. Cuman namanya orang kan biasanya nggak mau apa ya, mengakui kesalahannya. Padahal orang yang bijaksana dia yang tahu menempati bagaimana kondisi situasi. Kalau dia emang salah ya ngakui salah, kalau emang dia benar ya dia benar. Tapi ini masalahnya orang yang salah tapi tidak mau mengakui kesalahannya kan begitu. Secara gampangannya begitu, singkatnya lah. Iya, saya sih enggak menganggap kalau saya itu benar, enggak. Cuman maksud saya itu adabnya lah, sopan santunnya gitu aja. Maksudnya ya kalau kita ke silaturahmi ke rumah orang, yang pertama, ketika datang nggak izin dulu langsung bawa kamera ngerekam-rekam kan ya lucu. Masa ya saya masuk ke rumah orang sambil ngerekam kan, ya kalau nggak izin pemilik rumah ya nggak boleh lah kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, disuruh masuk nggak mau masuk, tapi cuma di gerbang. Malah saya yang disuruh keluar kan kayak gitu. Setelah saya keluar, katanya takut dikeroyok, terus dia akhirnya pulang. Loh, wong saya loh keluar itu nyuruh beliau untuk masuk. Saya sampai tangan saya begini. Saya mohon jenengan masuk ke dalam, nanti kita ngobrol di dalam. Jangan di sini. Nanti akhirnya ribut, terus bilang-bilang lah ini saya ribut kayak gini. Saya ribut kayak gini itu karena kamu nggak masuk ke dalam, kamu teriak-teriak di gerbang. Saya bilang kayak gitu, Beb. Akhirnya tetap Hmm. pulang dia. Ininya berdarah-darah tangannya. Kenapa? Karena waktu banyak orang itu dia lari, jatuh-jatuh. Bukan karena dipukul. Ya Iya ada iya. salah satu santri saya yang frontal ya. Siapa sih yang nggak yang terima kalau orang tuanya gitu di apa ya, di ecek-ecek kayak gitu. Memang ada satu santri saya yang frontal kayak gitu. Tapi nggak sampai melakukan tindakan yang apa namanya, Kerasan ya. apa, iya kekerasan kayak gitu. Enggak, itu pun juga di video itu dia itu di gerbang itu petantang-petantang gitu, teriak-teriak gitu. Udin, Udin gitu. Bukan manggil nama saya Pak Udin kayak atau Mas Udin atau Kang Udin, Kak Udin, keluar gitu. Aduh, tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur anak-anak itu masih bisa menahan emosinya lah. Saya bilang ini ujian, sudah jangan ditanggapi kata saya. Jadi apa sekarang kita apa ya mendamaikan jiwa, mendamaikan hati dulu supaya enak, supaya netizen juga nggak selalu membahas hal-hal seperti ini. Kita bahas hal-hal yang baik, kita bahas hal-hal yang mengandung hikmah. Ya, Ya, jadi sekiranya netizen itu nggak selalu hal-hal yang tertuju kepada sampean, hal-hal yang ya, selalu terkait kepada sampean pasti itu ada celahnya. Jadi iya. gimana caranya kita sekarang tuh mengubah lebih baik lebih baik lagi untuk menghadap Allah, lebih baik lagi untuk menghadapi manusia supaya
apa ya, mengurangi celahan-celahan itu. Apa kayak menurut saya tuh netizen ini mungkin sekarang gini, Samsudin, Gus palsu apa dukun palsu dan sebagainya. Sekarang gini aja, kalau buat saya akan berteman kepada siapapun itu. Entah itu dukun, entah itu Islam, entah itu apapun orangnya. Tapi sekiranya dia, apalagi orang Islam ya, dia masih mau sholawat sama Rasulullah, masih dia mau beribadah kepada Allah, kita temani, kita ajak berteman, kita ajak bagaimana silaturahmi, bagaimana kita pendekatan. Sehingga mungkin kalau orang itu masih di jalan yang salah atau kurang tepat, ya bagaimana kita bisa untuk membuat dia semakin benar jalannya begitu, Gus. Insya Allah, tafadhol. Iya, jadi kalau ada orang mengatakan ini orang-orang seperti ini kok ditemenin, orang-orang seperti ini kok dianu. Saya di Bondowoso juga punya eh, mengayomi majelisnya guru saya, kayak Syekhna Khalil As'ad Sabtul Arifin. Beliau punya majelis, salah satunya DNS, di bawah naungan sholawat. Itu isinya pemabuk, isinya itu berandal, isinya itu teman-teman bajingan. Orang-orang menanyakan kenapa Habib kok berteman, kok mendakwahi di situ. Saya berkata, kalau orang-orang seperti ini nggak ada yang mau dakwahin, nggak ada yang mau, bagaimana nanti nasibnya dia di akhirat. Nanti kita akan dipertanggungjawabkan mana hak kita untuk mendakwakan orang-orang yang tersesat. Mana hak kita untuk mendakwahkan orang-orang yang telah gelap. Mana mana hak kita. Rasulullah akan menanyakan hal tersebut. Mana rasa kasihan kalian kepada umat kalian, kepada penduduk sekitar kalian, kepada tetangga-tetangga kalian. Kenapa kalian telantarkan tetangga kalian sampai dia masuk pada kegelapan? Harusnya kalian tuh punya hak untuk mengajak tetangga, teman sekalipun supaya masuk jalannya Rasulullah, jalannya Siratal Mustaqim. Kan begitu, Gus. Oke, Bib. Siap. Alhamdulillah. Ya nanti saya DM ya, Bib ya. Iya, siap, siap. Jadi Saya saya DM tuh insya Allah. pengen ngajak ngajak sampean umroh, ngajak sampean haji. Bismillah kan, takdir saya sudah DM sampean nggak dibalas, Gus. Dari kemarin, Gus. Coba saya lihat, Bib. Karena yang megang HP ini memang anak-anak saya. Oh, tak kira istrinya, Gus. Bukan. Ada anak-anak yang khusus megang ini. Nanti saya Ini lihat banyak coba. yang, ini mumpung ada yang bilang nih, mantap Habib, mantap katanya. Terima kasih on cam. Nggak bisa on cam. Kalau bisa saya on cam dari kemarin-kemarin, teman-teman. Ini akses diperlukan apa katanya nih? Kurang masih orangnya, masih 900. Follow saya kurang 100. Monggo jangan lupa di follow akun TikToknya Habib Hussein Mukhdar. Beliau ini masih saudaranya Habib. Habib siapa itu, Bib? Beb Habib Ja'far Ja'far. yang di Habib YouTube itu. Ja'far. Salam, Bib, untuk Habib Ja'far, Bib. Iya, insya Allah. Tapi Beb Ja'far tuh kalau sama kayak ilmu-ilmu al-hikmah itu emang emang kurang suka sih beliau. Ya, Ini banyak salam aja Habib untuk beliau, Bib. Iya, banyak di komen-komen Habib kok dukung dukun, kok dukung dukun. Kan saya tidak mempercayai Gus Samsudin sebagai dukun. Kan gitu aja. Kan gitu, Gus. Saya Jadi kita mempercayai Gus bersaudara Samsudin. sesama manusia. Enggak, saya bukan orang yang percaya bahwasanya Gus Samsudin adalah dukun. Enggak, saya percaya Gus Samsudin adalah orang Islam. Orang yang patut untuk kita temani. Gitu aja kan selesai, Gus. Iya. Kalau Makasih, Bib sampean, ya. iya, kalau orang-orang ini percayai Gus Samsudin dukun, ya salahnya sampean. Gus Samsudin sendiri nggak pernah loh ngomong eh, Gus ini dukun. Masa pernah, Gus? Ya, itu anggapan orang saja, Bib. Itu hanya anggapan orang saja. Kalau kita mendoakan seseorang dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat, karena saya yakin Al-Quran itu adalah syifa. Dan ketika kita bersolawat untuk mendoakan orang lain, salahnya di mana? Bener. Jadi saya nggak mempercayai Gus ini sebagai dukun. Saya mempercayai beliau sebagai orang Islam. Masalah pengobatan, masalah hal-hal yang lain itu haknya Gus Samsudin.
Entah itu sembuh, entah itu apa. Itu bukan dari Gus Samsudin sendiri, tapi itu gara-gara Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, Gus. Iya, saya kan sering menyampaikan kalau saya hanya mendoakan. Saya hanya mendoakan masalah hasilnya semuanya itu hak prerogatifnya Allah. Semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Nah, jadi saya di sini menjadi teman bagi Gus Samsudin, juga sering-sering saling tukar menukar nasihat, juga saling bantu membantu. Karena apa? Karena al-muslim akhul muslim. Sama muslim itu saudara. Nah, sekarang Samsudin ini, Mbah Din ini di bawah naungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada alasan bagi kita untuk permusuhan, tidak ada alasan kita untuk saling menjatuhkan, tidak ada alasan kita untuk saling berjauhan, tapi alasannya kita dalam dalam bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semuanya berkeluarga. Nah, Gus Samsudin ini jika dia keluar daripada ajaran agama Islam, contohnya ilmunya sudah keluar daripada ajarannya guru-gurunya, keluar daripada ajarannya para sesepuh-sesepuh kita, misalkan nyuruh nyembah nyembah batu, nyembah apa. Nah, ini berarti sudah keluar. Sedangkan Gus Samsudin bacaannya hizib-hizib yang dibaca atau amalia-amalia yang dibaca itu kebanyakan ke Syekhona Khalil Bangkalan. Kayak kemarin yang dibahas kita Tasek Mereng, ya kan ya. Gunting Mereng itu semuanya kan amalia-amaliahnya Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi insya Allah kalau masih dalam naungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya kita tetap temani gitu. Kecuali kalau Agus Samsudin melakukan kesalahan yang fatal, nyuruh santrinya nyembah beliau, nyuruh santrinya menabikan beliau. Nah, ini baru sudah di luar daripada syariat agama Islam. Ini kita boleh demo. Ini kita boleh katakan ini sesat. Tapi kalau masih tidak keluar dari eh, ajaran Nabi Muhammad, tidak apa-apa. Kan begitu, Gus? Oke, siap, Bib. Ini ada yang komen gini, Bib. Gus Samsudin cari uang berkedok agama menggunakan agama. Jawabannya, Bib. Itu sampean sendiri yang jawab, saya nggak tahu permasalahannya, takut salah nanti jawabnya. Iya, seumpamanya begini. Ketika kita ada orang yang datang, lalu kita doakan beliau. Kita doakan, tentu saya ngambilnya dari kitab Al-Azhar An-Nanawiyah. Yang pertama, baca syahadat, sholawat. Setelah itu, membaca hamdalah, berdoa, lalu ditutup dengan surat Yasin yang terakhir. Nah, ketika kita mendoakan seseorang, terkadang kan ada yang memberikan rezeki kayak gitu. Apakah itu juga dikatakan menggunakan agama, Bib? Gimana gimana tadi? Apakah hal semacam itu juga dikatakan berkedok agama? Enggak, maksudnya mungkin orang-orang ketika ketika didoakan terus mungkin ada bayarannya gitu atau tarifnya mungkin gitu. Iya. Kalau masalah tarif itu gini, Bib. Jadi di tempat saya itu ada menggunakan 3 metode. Jadi yang pertama rukiah, terus yang kedua terapi, terus yang ketiga itu media, kunir dan madu. Jadi kalau hanya yang datang ikut rukiah itu gratis. Datang, setelah itu ikut rukiah, terapi, konsultasi dengan saya itu gratis. Tapi kalau yang mau beli madu, beli kunir, ya silakan. Ya itu harus beli karena saya juga beli. Kalau yang mendoak air yang didoakan tuh berarti nggak ada tarifnya, Gus. Nggak ada tarifnya, itu cuma ikut rukiah saja. Bahkan sampai yang diterapi, terapi itu ditekan titik kahilnya. 3 titik dari titik bekam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Biasanya kita Jadi menekannya itu dengan menggunakan kunir. Ya tentunya dengan beberapa asma. Oh, beberapa. اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم.